Pak Agung, ada pertanyaan. Ya. Apakah kelalaian atau kesalahan PPAT dalam membuat akta otentik harus selalu berujung pada pidana? Bisa memberi tanggapan, Pak? Ah, jadi satu kesalahan seorang pejabat dalam membuat akta otentik itu tidak harus merupakan satu ujungnya pidana, tidak bisa kemudian arahnya hanya pidana. Jika unsur pidananya terpenuhi boleh, tapi kalau tidak terpenuhi maka ada sanksi yang namanya sanksi administrasi atau sanksi etik. Nah, kita buktikan apa sih unsur pidananya yang terbukti di situ. Nah, kalau kemudian pidana itu di akta otentik kan hanya memenuhi unsur 263, 264, 266 ya. Jadi, apakah ada pemalsuan? Siapa yang melakukan satu bentuk pemalsuan? Gitu kan. Siapa yang membuat surat palsu? Nah, ini harus dibuktikan. Kalau itu notaris PPAT hanya menerima dokumen yang diberikan oleh penghadap, maka kewajiban kita itu hanya meneliti secara formal. Kebenaran material bukan notaris yang harus atau PPAT yang harus membuktikan. Kita hanya mengkonstatasi membuat akte berdasarkan keterangan dan dokumen yang diberikan oleh penghadap. Kalau dokumen itu ternyata palsu, silakan cari siapa yang memasukkan itu. Jadi jangan kemudian kita membuat akte berdasarkan dokumen terus kemudian disalahkan. Enggak. Kalau notaris hanya mempunyai pembuktian kebenaran formil ya hanya itu. Kalau material nanti notaris PPAT bukan menjalankan fungsinya sebagai notaris PPAT, meneliti dokumen itu seperti kayak intelijen ke kelurahan, ke kantor KUA, apakah ini benar pada itu bukan tugas notaris dan PPAT. Kita membuat akte berdasarkan keterangan dia, berdasarkan dokumen yang diberikan. Ketidakbenaran dokumen adalah menjadi tanggung jawab penghadap. Ini yang diatur di undang-undang. Jadi jangan kemudian dituduh bahwa karena ada dokumen palsu ini ada keterlibatan notaris dan PPAT. Enggak seperti itu. Ya, ini pemahaman dulu yang saya sampaikan ya, supaya masyarakat tahu dan juga penegak hukum tahu. Fungsi tugas notaris terhadap dokumen hanya meneliti kebenaran formil, tidak ada kebenaran formil yang harus dibuktikan siapa penerbitnya, siapa yang melakukan satu pemalsuan. Tidak. Ya, ini satu edukasi atau pemahaman yang perlu kami sampaikan agar menjadi terang masalahnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih.